Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Surya Noval. Kali ini saya akan membahas saya sebagai seorang guru yang ketika waktu itu dibingungkan oleh beberapa pilihan yang mungkin teman-teman sekarang merasakan ya, antara PPG prajabatan, PPG dalam jabatan atau kuliah S2 gitu ya. Di tahun 2022 posisi saya itu ketika dulu mengajar di sekolah negeri dan sekolah swasta, tapi statusnya belum mempunyai NUPTK atau belum mempunyai Dapodi. Bisa dikatakan saya ini fresh graduate gitu ya, yang hanya mengandalkan ijazah S1 atau SPD, gelar SPD saja. Nah, kita bahas dulu dari berbagai poin gitu ya. Yang pertama, kalau mungkin sebelumnya kita bahas dulu PPG Prajabatan atau PPG dalam jabatan itu adalah program pemerintah yang untuk guru, bagaimana guru itu menjadi guru profesional, akan mendapatkan sertifikasi yaitu berupa tunjangan dan lain-lain gitu ya. Sedangkan program S2 itu adalah program akademik di mana proses pendidikan itu dari mulai S1 itu ya, itu menentukan karir gitu ya dari seorang guru itu. Nah, itu menurut pendapat saya gitu ya. Nah, itu secara sederhananya. Nah, lalu kita bandingkan berdasarkan per poin gitu ya. Yang pertama, biaya kuliah. Kalau melihat dari PPG prajabatan atau PPG dalam jabatan itu sudah ada beasiswa pemerintah. Jadi ada subsidi seperti itu. Kalau tidak salah untuk PPG prajabatan itu sebesar 17 juta, yang satu semesternya 8 juta setengah. Ada 2 semester yang dilaksanakan selama 1 tahun, itu untuk PPG prajabatan. Tetapi tenang, itu beasiswa dari pemerintah asalkan lulus gitu ya. Lalu PPG dalam jabatan juga sama, biaya kuliahnya yaitu gratis, yaitu masih tetap beasiswa dari pemerintah yang sebesar 5 juta sampai 8 juta gitu. Tapi tergantung ya, itu jadi beasiswanya yaitu berupa program pendidikan gitu, untuk makan dan yang lainnya itu tidak ditanggung gitu ya. Ada yang mengatakan asrama itu tidak ditanggung sebenarnya ya, tapi mungkin di tahun yang akan datang mungkin ditanggung, tapi di tahun 2022 kemarin saya tidak ditanggung gitu ya. Terus lalu S2, kalau melihat biaya kuliahnya yaitu bisa menggunakan dana pribadi atau beasiswa. Nah, ini yang sulitnya gitu ya. Ketika waktu itu saya kalau mengandalkan beasiswa ya harus sama juga ya kayak PPG dan S2 juga tes gitu ya. Tetapi waktu yang digunakan dan biaya yang digunakan itu lebih gitu ya, sekitar kalau kurang lebih 50 juta harus ada dari mulai awal sampai akhir kalau S2 gitu ya. Dan itu sangat lumayan ya kalau tidak beasiswa, itu menggunakan pribadi. Lalu poin yang kedua yaitu seleksi atau rekrutmen. Mau PPG prajabatan atau PPG dalam jabatan, mau S2 tetap ya seleksinya ketat gitu ya, dengan berbagai macam tahapan yang harus ditempuh gitu ya. Kalau PPG prajabatan biasanya dari pribadi gitu ya, yang belum punyai dapodik gitu atau simpatika. Nah, gitu. Biasanya tes dari literasi, numerasi dan wawancara. Sedangkan dalam jabatan juga hampir sama seperti itu gitu ya. Sedangkan kalau S2 itu tergantung dari kampusnya gitu. Tapi ada juga kampus yang menerapkan harus TOEFL berapa, harus linearitas harus sesuai gitu ya, agar penyesuaian dari nanti program studinya seperti apa gitu ya. Itu seleksi rekrutmen dari PPG ataupun S2 gitu. Lalu poin yang ketiga adalah peluang kerja. Sebenarnya peluang kerja antara PPG dan S2 itu sama saja gitu ya. Intinya menjadi seorang tenaga pendidik. Bedanya mungkin kalau PPG prajabatan atau dalam jabatan lebih kepada profesional yang adanya sertifikat, yang nantinya ada sertifikasi seperti itu, lebih kepada penekankan pada guru gitu. Sedangkan S2 itu lebih luas lagi sebenarnya ya, bagaimana dia itu mau jadi guru atau mau jadi dosen atau
dan lain-lain gitu ya, tergantung dari bidang yang ditempuhnya gitu ya. Itu peluang kerjanya sebenarnya luas gitu ya, mau PPG ataupun S2 gitu. Yang keempat, poin yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Ya mau PPG atau perjabatan juga, mau PPG ataupun S2 juga sama ya, meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Cuman konteksnya kalau PPG baik itu perjabatan atau dalam jabatan, konteksnya lebih kepada kompetensi guru kan gitu ya, bagaimana pedagogiknya, profesionalnya, sosialnya dan lain-lainnya gitu ya. Bagaimana dia mempunyai teknik mengajar yang bagus gitu ya, yang profesional gitu ya. Sedangkan S2 itu lebih konteksnya lebih kepada keilmuan sesuai dengan bidang studinya. Kalau misalkan saya itu pendidikan kewarganegaraan, maka di S2 pasti lebih ke arah ke sana gitu ya, lebih ditingkatkan lagi, difokuskan gitu ya. Lalu poin yang kelima yaitu memperluas relasi dengan orang hebat. Jelas ya, mau PPG prajabatan, dalam jabatan ataupun S2, ketika sudah masuk lingkungan akademik seperti itu, maka kita bertemu banyak orang yang menjadi sumber inspirasi gitu ya, yang menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Nah itu poin yang kelima. Poin yang keenam, nah ini waktu ya, waktu yang ditentukan biasanya gitu ya, sekitaran saja gitu ya. Kalau PPG prajabatan itu di kurun waktu 8 bulan sampai 1 tahun, 8 bulan perkuliahannya, 2 bulannya biasanya tes gitu ya, tes ujian-ujiannya gitu ya, dari mulai ujian pengetahuan dan lain-lain gitu ya. Biasanya dilakukan secara, kalau yang gelombang pertama saya kemarin di UPI itu luring dan daring gitu ya. Tetapi harus ada PPL-nya gitu ya. PPL satunya itu di Bandung, PPL 2-nya di Garut gitu, sesuai domisili gitu ya. Ada yang luring, ada yang daring gitu ya. Mungkin bagi PPG prajabatan ini lumayan menguras waktu gitu ya. Saya yang kerjanya mengajar di sekolah negeri harus resign dulu gitu ya, dan mencari kerjaan yang serabutan gitu ya, maksudnya adalah kerjaan sampingan. Saya kebetulan ada satu sekolah lagi yang di swasta yang belum resign. Saya bisa mengatur waktu di hari Sabtu gitu ya, hari Sabtu full gitu ya, ya sedikit lah ada tambahan karena posisi saya sebagai kepala keluarga yang sudah menikah, ditambah ada satu anak gitu ya. Nah, lalu PPG dalam jabatan itu tidak terpengaruh ya kalau misalkan menikah atau belum nikah, karena posisinya tetap, karena posisinya waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama, hanya sekitar 3 bulan sampai 4 bulan, dan prosesnya perkuliahannya daring gitu. Sedangkan S2 itu waktunya lama gitu ya, dari 2 sampai 3 tahun. Ada yang luring atau ada juga yang daring gitu. Tetapi tergantung kelas yang dipilihnya, apakah reguler ataupun karyawan, itu bisa menentukan gitu ya. Nah, ditambah kalau misalkan S2, kalau misalkan reguler yaitu sama juga ya dengan PPG prajabatan gitu. Jadi waktu dalam 1 minggu itu kebanyakan di kampus gitu ya. Dan untuk posisi yang sudah menikah harus mencari kerja sampingan yang bisa menyambung hidup gitu ya. Nah itu resiko gitu ya, resiko dari waktu yang harus dikeluarkan dari PPG ataupun S2 gitu ya. Sedangkan poin yang ketujuh, ini sudah masuk ke profesi gitu ya. Bagaimana kita ya tujuannya, apakah mau P3K ataupun PNS, tergantung gitu ya. Tapi untuk guru sekarang tidak ada PNS ya atau CPNS ya, lebih fokuskan kepada P3K. Nah, kalau PPG prajabatan atau dalam jabatan itu ketika masuk tes atau mau seleksi P3K, dia itu mendapatkan afirmasi dari skornya yang untuk teknis jadi 450 gitu ya. Jadi sudah ada afirmasi gitu ya, sudah ada punya nilai gitu ya. Tinggal nilai yang lainnya gitu ya ditambahkan seperti itu. Tetapi kalau S2, kalau mau seleksi P3K itu tidak ada gitu ya.
tidak ada penambahan afirmasi seperti itu. Eh, Nah, tetapi kalau misalkan di PPG Prajabatan atau dalam jabatan, ketika, nah itu tadi sebelum P3K ya, dalam konteks masih rekrutmen dan masih seleksi gitu ya. Tapi kalau sudah jadi P3K, kalau yang PPG Prajabatan atau dalam jabatan itu sudah masuk sertifikasi, dia itu mendapatkan tunjangan sesuai dengan gaji yang dimilikinya, gitu, sesuai dengan golongan atau apa statusnya gitu ya. Tapi kalau S2 itu hanya penambahan beberapa persen dari gaji pokok gitu ya. Ya nominalnya coba bisa dicari sendiri gitu ya. Biasanya ada penambahan. Tapi kalau sertifikasi itu 2 kali lipat gitu. Misalkan gaji pokok ditambah sertifikasi. Contoh misalkan gaji sertifikasi 3 juta karena nominalnya biasanya sama gitu ya. Nih gitu ya. Kalau S2 biasanya penambahan berapa persen ya dari, kalau S1 misalkan 3.200.000, maka S2 misalkan 3.400.000 gitu, atau 3.500.000, sekitar 200 kenaikannya gitu ya, biasanya sesuai seperti itu. Nah, itu dengan gaji ya, P3K gitu ya. Terus PPG Prajabatan dan S2 juga sama ya, menambah gelar. Jadi poin ke-8 ini, kalau PPG Prajabatan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu ya, itu mendapatkan gelar di belakang, yaitu GR gitu. Maksudnya adalah guru profesional yang sudah tersertifikasi gitu ya, itu maksudnya dari PPG Prajabatan ataupun jabatan. Sedangkan kalau S2 itu tergantung dari akademik yang dipilihnya gitu ya. Biasanya kalau kita konteksnya pendidikan biasanya MPD gitu ya, magister gitu ya. Tapi ada juga teman yang saya ketika PPG Prajabatan yang kemarin, dia itu sudah S2 tapi dia mengikuti PPG Prajabatan gitu, yang gelarnya jadi MPD GR gitu ya, seperti itu. Kalau saya SPD GR gitu. Terus ya poin ke-9, menguras fisik dan mental. Jelas ya, mau PPG Prajabatan dalam jabatan ataupun S2 tetap ya menguras fisik dan mental. Jadi kalian yang mau pilih PPG Prajabatan atau dalam jabatan itu atau harus dipersiapkan fisik dan mentalnya gitu ya. Cuman kalau bedanya PPG Prajabatan dan dalam jabatan itu biasanya dilihat dari dapodik dan podiknya gitu ya, secara umum gitu ya. Kalau PPG Prajabatan itu biasanya presiden gitu ya. Kalau dalam jabatan itu yang sudah didapodik gitu ya, sudah punya NUPT di swasta, negeri ataupun di bawah dinas ataupun di bawah Kementerian Agama gitu. Ya mungkin itu yang menjadi apa ya, pertimbangan untuk memilih PPG Prajabatan atau dalam jabatan. Tapi kalau PPG dalam jabatan kalian harus berada di sekolah dulu, harus mengajar dulu selama 2 tahun untuk mendapatkan NUPTK atau sudah masuk di Dapodik. Kalau PPG Prajabatan itu lebih instan gitu ya, lebih praktis, bagaimana kalian tidak perlu mengeluarkan tenaga yang perlu banyak untuk mengajar, tapi langsung bisa daftar gitu ya, belum bekerja juga